Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar kah? Yeay, Ibu suka sekali semangat kalian. Yuk kita mulai belajar. Eits, sudah lama kita tidak berjumpa. Bagaimana libur kalian kemarin? Wah, kangen belajar. Asik. Wah, ternyata ada yang kangen bahasa Indonesia. Tepat sekali. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, Ibu mau tahu nih, bagaimana sih bahasa Indonesia menurut kalian? Oh ya? Wah, jadi begitu rupanya. Aduh, bahasa Indonesia itu tidak semenyeramkan itu kok. Mudah, asal kamu mau berlatih soal-soal setiap hari. Jelas, asal kamu mau bertanya dan rajin membaca. Menyenangkan, asal kamu niatkan semuanya karena Allah. Bermanfaat, asal kamu menerapkannya setiap hari. Ya, benar sekali. Gimana nih? Masih mau bilang bahasa Indonesia menyeramkan? Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari teks prosedur. Pernah mendengar kata prosedur? Ya, tepat sekali. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata prosedur. Nah, untuk prosedur ini di dalam bahasa Indonesia kelas 11 adalah semacam tulisan yang menjelaskan langkah-langkah bagaimana caranya membuat sebuah karya. Karya itu bisa berupa apa saja. Tapi tenang saja, materinya tidak banyak kok. Untuk materi pertama, kita akan mempelajari apa itu teks prosedur. Selanjutnya, kita akan mempelajari tujuan teks prosedur. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur teks prosedur. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir, macam-macam teks prosedur. Mulai belajar yuk! Apa itu teks prosedur? Teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan sesuatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Tujuan untuk membuat teks prosedur adalah teks untuk membantu membaca, memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat, atau dengan kata lain, tujuan penulisan teks prosedur yaitu untuk memperoleh hasil akhir. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Yang terakhir, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang akurat. Struktur teks prosedur. Yang pertama, bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut, atau hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. Yang kedua, bagian isi atau material. Bagian material teks prosedur berisi mengenai bahan, alat, atau material yang dibutuhkan. Tapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang
pembuatan suatu hal seperti makanan dan sebagainya. Yang terakhir, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah harus dilakukan dengan urut, tidak boleh secara acak. Ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, konjungsi temporal. Pada teks prosedur akan banyak sekali ditemukan kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Yang kedua, kata kerja imperatif. Dalam teks prosedur juga akan banyak ditemukan kalimat perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang ketiga, verba material dan tingkah laku. Verba material adalah suatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong wortel, haluskan bumbu, dan lain sebagainya. Sedangkan verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Yang keempat, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat berisi perintah dan berfungsi untuk meminta dan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Setelah kita mengetahui ciri kebahasaan teks prosedur, selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang hanya menyajikan prosedur yang ditempuh dengan 2 atau 3 langkah saja. Contoh, teks prosedur sederhana ialah bagaimana cara mengoperasikan setrika listrik, cara mematikan televisi, cara mengirim pesan melalui handphone, dan lain sebagainya. Macam yang kedua yakni teks prosedur protokol. Bagaimana contoh prosedur protokol? Yaitu cara memasak mie instan. Pertama, dididihkan air, kemudian masukkan mie instan ke dalam air yang mendidih. Setelah itu, silahkan tentukan apakah bumbu racik mie instan akan dimasukkan bersama mie yang sedang dimasak atau dipisahkan ke dalam wadah tersendiri. Setelah mie matang, masukkan ke dalam wadah dan terakhir mie siap dihidangkan. Macam yang ketiga yakni teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sub langkah pada setiap langkahnya. Demikian tadi penjelasan mengenai teks prosedur. Nah kan, siapa yang bilang teks prosedur itu sulit? Jangan lupa perhatikan perintah yang ada pada tabel. Bagaimana? Mudah bukan pertanyaannya? Yeay! Foto tugasmu lalu kirimkan ke Google Classroom. Asal tidak menyontek ya. Bagus sekali. Hari ini kamu telah mengikuti pembelajaran dengan sangat lancar. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.